Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah gagasan besar yang bisa jadi akan mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Sebuah pergeseran dari sekedar menghafal menuju pemahaman yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan ini nih, mungkin ada di benak banyak dari kita kan. Kenapa ya? Untuk menjawabnya, kita perlu lihat dulu apa sih tantangan inti yang sebenarnya dihadapi sekolah-sekolah kita. Coba kita lihat datanya deh. Data dari Program for International Student Assessment atau PISA ini nunjukin gambaran yang jelas banget. Ada krisis pembelajaran yang nyata. Skor Indonesia di matematika, membaca, dan sains itu jauh di bawah rata-rata internasional. Dan ini bukan sekedar angka di grafik ya. Ini adalah cerminan dari potensi generasi muda kita yang belum tergali sepenuhnya. Terus, apa akar masalahnya? Seringkali sistem kita itu terlalu bergantung pada metode yang, ya bisa dibilang sudah usang. Ceramah satu arah, hafalan tanpa pemahaman, dan beban administrasi yang berat buat para guru. Pendekatan kayak gini, sayangnya, malah bisa mematikan pemikiran kritis dan kreativitas. Dua hal yang penting banget di abad ke-21. Nah, untuk menjawab tantangan ini, ada sebuah gagasan baru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, pembelajaran mendalam, atau kita sebut saja PM. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Penting banget untuk dipahami. Ini bukan sekedar kurikulum baru. Ini lebih ke pergeseran filosofi. Tujuannya adalah menciptakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebuah pendekatan untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Nggak cuma pikirannya, tapi juga hati dan raganya. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Coba deh bayangin, siswa yang nggak cuma duduk pasif, tapi jadi subjek yang aktif dalam pendidikannya sendiri. Mereka sadar betul apa tujuan belajar mereka dan punya motivasi dari dalam diri buat mencapainya. Lanjut, pembelajaran itu harus bermakna. Maksudnya apa? Artinya, apa yang dipelajari di kelas tuh nggak lagi ngawang-ngawang. Pelajaran matematika nyambung ke masalah keuangan sehari-hari, pelajaran sains nyambung ke isu lingkungan di sekitar mereka. Belajar jadi relevan dan ada konteksnya. Dan yang gak kalah penting, pembelajaran itu harus menggembirakan. Ruang kelas bukan lagi tempat yang penuh tekanan dan ketakutan akan kegagalan. Seharusnya jadi ruang aman yang positif, tempat siswa berani eksplorasi dan berkreasi, karena didorong sama rasa ingin tahu alami mereka. Oke, 3 prinsip tadi itu kan fondasinya ya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua itu disusun jadi sebuah cetak biru perubahan yang lebih komprehensif. Nah, ini dia tujuan akhirnya, menciptakan tipe lulusan yang baru. PM ini memperluas profil pelajar Pancasila yang sudah ada dari 6 jadi 8 dimensi. Dan 2 tambahan ini kunci banget, kesehatan dan komunikasi. Ini nunjukin fokus yang holistik ke kesejahteraan dan keterampilan interpersonal. Proses belajarnya sendiri juga dibayangkan sebagai siklus yang hidup, bukan jalan lurus satu arah. Perjalanannya dimulai dari memahami konsep dasar, terus dibawa ke dunia nyata untuk diterapkan, dan yang paling penting, diakhiri dengan merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang enggak, supaya bisa terus tumbuh. Siklus belajar ini nggak jalan sendirian loh, dia ditopang oleh 4 pilar yang kokoh. Praktik mengajar yang inovatif, lingkungan belajar yang dinamis, kemitraan otentik dengan orang tua dan komunitas, plus pemanfaatan teknologi digital yang cerdas. Semuanya ini menciptakan satu ekosistem pembelajaran yang utuh. Oke, kita udah ngomongin konsep-konsepnya. Jadi, apa artinya semua ini buat kehidupan sehari-hari seorang siswa atau guru? Gimana sih wujudnya di lapangan? Kita semua pasti familiar lah ya sama model kelas tradisional, guru ceramah di depan, siswa kerja dalam diam buat hafalin fakta, dan di akhir, pembelajaran diukur pakai ujian individu. Nah, sekarang, coba bandingkan sama ini. Di bawah PM, kelas jadi hidup. Siswa nggak lagi cuma nerima, tapi memimpin proyek berbasis rasa ingin tahu mereka. Mereka kerja bareng dalam kelompok buat mecahin masalah nyata, dan penilaian itu bukan lagi soal skor, tapi tentang refleksi dan umpan balik biar bisa berkembang. Beda banget kan? Bagi para pendidik, ini perubahan yang besar dan penting. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban administrasi dan mendefinisikan ulang apa itu jam mengajar. Jadi, kewajiban 24 jam itu nggak lagi kaku harus di dalam kelas. Merencanakan proyek, membimbing siswa, atau kolaborasi dengan guru lain, semua itu diakui sebagai bagian dari mengajar. Ini membebaskan guru untuk fokus pada hal yang paling penting. Jadi, ini adalah transformasi peran yang fundamental. Guru itu bergeser dari penceramah di atas panggung menjadi pemandu di sisi. Mereka jadi aktivator, motivator, dan kolaborator dalam perjalanan belajar setiap siswanya.
Sekarang, yuk kita coba tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Reformasi pendidikan ini tuh bukan cuma soal ruang kelas loh, ini terhubung langsung dengan visi jangka panjang Indonesia. Seluruh transformasi ini dirancang untuk satu tujuan besar, membangun modal manusia yang kita butuhkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah investasi jangka panjang, bukan perbaikan cepat, untuk masa depan bangsa kita. Tentu saja, perubahan segede ini nggak bisa simsalabim jadi dalam semalam. Peluncurannya direncanakan secara bertahap dan hati-hati. Dimulai dengan sosialisasi, diuji coba dalam skala kecil, dievaluasi dan disempurnakan, baru deh nanti diterapkan secara luas. Ini pendekatan yang terukur supaya bisa berhasil. Tentu, biar sukses ada beberapa PR penting yang harus dikerjakan. Kurikulumnya perlu dirampingkan biar ada ruang untuk mendalami materi. Para guru butuh banget pelatihan dan pendampingan yang solid. Dan yang paling penting, sekolah perlu membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan juga komunitas. Pada akhirnya, rencana ambisius ini adalah sebuah pertaruhan fundamental pada generasi pembelajar yang baru. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting. Akankah ini menjadi transformasi yang benar-benar dibutuhkan siswa-siswi kita untuk bisa berhasil di masa depan yang makin kompleks?